Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang pertama tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala kegiatan dan seluruh aktivitas dalam kehidupan ini. Kemudian salawat dan salam adalah sama-sama kita haturkan, kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sedikit sumbangan moral, terkhusus buat diri saya pribadi dan umumnya buat seluruh pendengar dimanapun berada. Kita awali pertemuan kita pada kali ini dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ayat Quran yang kita bacakan di awal tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang salat. Kelanjutannya yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang salat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka, karena orang-orang tersebut lalai dalam melaksanakan salatnya. Maknanya di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang melaksanakan salat lalu kemudian ia tidak fokus ataupun tidak khusyuk dalam melaksanakan salatnya, maka dia digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka. Lalu timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat? Apakah mereka tidak termasuk orang-orang yang celaka? Nah, tentu hal ini sangat identik dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah ia secara nyata. Nah, jadi mereka tidak termasuk lagi ke dalam golongan orang-orang yang celaka, melainkan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang sengaja meninggalkan salat, maka tergolonglah mereka kepada golongan orang-orang yang kafir. Para pendengar dimanapun saudara berada, jika kita berbicara mengenai salat, tentunya seringkali kita mendengar kalimat salat ini, karena di mana dan
kapanpun seorang dai ataupun ustadz memberikan tausiahnya, pasti pembahasan yang paling utama dibahas adalah mengenai sholat. Sehingga kita hampir-hampir saja bosan mendengar kalimat sholat ini, karena terlalu seringnya para dai dan para penceramah membahas terkait mengenai sholat ini. Padahal satu hal yang perlu untuk kita garis bawahi, bahwa sholat adalah perintah yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Perintah ini begitu penting, sehingga saking pentingnya perintah ini, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan perintah salat ini, bahwa Allah janjikan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Kenapa demikian? Nah, mari sama-sama kita bahas terkait mengenai salat ini. Perintah salat ini sangat ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam dispensasi mengenai perintah salat ini, sehingga kita tidak lagi dapat memberikan alasan mengapa kita meninggalkan salat. Bahkan ketika kita harus mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita nanti di akhirat terkait mengenai salat ini, bahkan tidak ada satu pun alasan yang bisa kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ketika Allah perintahkan kita salat, jikalau kita tidak mampu untuk melaksanakan salat ini secara berdiri, maka kita diperbolehkan dengan cara duduk. Pun jika kita tidak mampu melaksanakannya dengan cara duduk, kita boleh melaksanakannya dengan cara berbaring. Pun kita tidak mampu melaksanakannya dengan cara berbaring, kita boleh melaksanakannya hanya dengan menggunakan isyarat mata. Pun juga kita tidak mampu dengan menggunakan isyarat mata, kita boleh dengan menggunakan ma'rifat hati. Namun tidak ada satu pun alasan yang boleh kita kemukakan untuk kita meninggalkan salat ini, terkecuali bagi orang-orang yang tertentu, misalnya bagi seorang wanita yang dalam keadaan berhadas besar. Kemudian berikutnya, jika kita tidak mampu melaksanakan salat ini tepat pada waktu yang telah ditentukan, barangkali kita bisa melaksanakannya lewat dari waktu yang telah ditentukan. Pun kita tidak mampu melaksanakan salat ini dengan waktu yang telah ditentukan dan lewat dari waktu yang telah ditentukan, kita bisa menggantikan salat ini di lain-lain waktu dengan cara mengqadha misalnya. Namun tidak ada satu pun alasan yang bisa kita kemukakan nanti di hadapan Allah mengapa kita meninggalkan salat. Karena telah banyak dispensasi yang telah diberikan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan salat sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, jika kita melihat kondisi masyarakat kita pada saat ini, jika kita perhatikan masyarakat kita pada saat ini terkait mengenai salat, sungguh-sungguh sangat menyedihkan. Karena banyak sekali di antara sebagian masyarakat kita yang masih tidak peduli terkait mengenai perintah salat ini. Hal ini dapat sama-sama kita saksikan. Begitu masuknya waktu salat, begitu muazzin telah mengumandangkan azan dengan lantangnya di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar, tetapi banyak sekali masyarakat kita yang masih berkerian. Banyak sekali masyarakat kita yang masih tidak peduli terhadap perintah salat ini. Lalu hal ini juga banyak dilakukan oleh para orang tua yang tanpa mereka sadari bahwa mereka telah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk sepele terhadap perintah salat ini. Lalu bagaimana mungkin negeri kita yang kita cintai ini, daerah kita yang kita cintai ini bisa
termasuk ke dalam negeri-negeri yang thayyibatun wa rabbul ghafur, sementara masyarakatnya masih banyak yang tidak peduli terhadap perintah salat. Padahal jika kita mau merenung betapa banyak negeri-negeri yang telah Allah turunkan azab, berapa banyak negeri-negeri yang Allah telah turunkan bencana, seharusnya kita bersyukur kepada Allah bahwa di kampung-kampung kita, di desa-desa kita, Allah masih belum mau menurunkan azabnya, karena masih terdapat beberapa orang yang masih ingat kepada Allah. Maka oleh sebab itu, melalui video yang singkat ini, marilah kita laksanakan sholat secara teratur, secara istiqomah, dan mari kita ajak istri, anak-anak, saudara-saudara kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan sholat ini, sehingga negeri kita ini termasuk negeri yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang barakah, negeri yang thayyibatun wa rabbul ghafur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.